Yeha, plok blar. Selamat datang kembali di Gongwedia Movie Channel. Dan film yang akan kita rekap alur ceritanya kali ini berjudul Snake Eyes. Film dibuka dengan dibunuhnya ayah Snake Eyes. Sebelum ia dibunuh, ia disuruh menentukan nasibnya dengan cara melemparkan dadu ke lantai. Jika angkanya kecil, maka ia harus mati. Di dalam dunia perjudian, dua mata dadu yang menunjukkan titik mata satu disebut Snake Eyes. Snake Eyes menggunakan istilah itu sebagai namanya dan ia berniat untuk membalaskan dendam ayahnya suatu saat nanti. Bertahun-tahun berlalu semenjak kejadian tersebut. Cobra merupakan sebuah organisasi teroris internasional. Klan Arashikage lalu menghubungi G.I. Joe, sebuah organisasi militer Amerika Serikat yang bertugas menumpas kejahatan Cobra. G.I. Joe lalu mengirimkan salah satu prajurit andalan mereka yang bernama Scarlet. Snake Eyes yang menyadari keterkaitan antara Kenta dan organisasi Cobra menyatakan keberatannya kepada Kenta. Baroness, salah seorang perwakilan dari organisasi Cobra yang berada di sana, mengancam Snake Eyes jika ia tidak mau melanjutkan misinya, maka Snake Eyes tidak akan mendapatkan orang yang telah membunuh ayahnya. Setelah itu, cerita film kemudian berganti ke hari di mana Snake Eyes harus menghadapi ujian prajurit ninjanya yang kedua. Kali ini ia didampingi oleh Blind Master. Ujian kedua kali ini bertujuan untuk memperlihatkan kepada Snake Eyes ketakutan dan kelemahan yang ada dalam dirinya sendiri. Dengan tujuan dalam perjalanannya menjadi seorang ninja nanti, Snake Eyes bisa mengatasi kelemahan dan rasa takut dalam dirinya tersebut. Setelah melalui ujian keduanya tersebut, Snake Eyes lalu menyelinap ke sebuah tempat yang dulu ia pernah selidiki untuk mencari batu permata mentari. Namun ia tidak menemukan apa-apa di sana. Akiko lalu mencurigai Snake Eyes yang diam-diam menyelinap masuk ke tempat tersebut. Ketika Akiko mencari Snake Eyes ke kamarnya, untung saja Snake Eyes telah berhasil tiba di sana tepat pada waktunya. Akhirnya tiba ujian ketiga untuk Snake Eyes. Ia diturunkan ke sebuah lubang yang dihuni oleh 3 ekor ular raksasa. Ular-ular ini tidak akan memangsa siapapun yang memiliki hati dan jiwa yang suci. Namun dikarenakan Snake Eyes masih memiliki rasa dendam di hatinya, ular-ular tersebut berusaha memangsanya. Beruntung Snake Eyes berhasil diselamatkan oleh Akiko. Karena Snake Eyes tidak berhasil melampaui ujian ketiga, maka ia tidak bisa bergabung dengan klan Arashikage. Dan Akiko juga dihukum dikarenakan membantu Snake Eyes di ujiannya yang ketiga. Snake Eyes pun harus pergi meninggalkan klan Arashikage. Akhirnya dengan sebuah siasat, Snake Eyes berhasil menemukan keberadaan dari batu permata mentari dan ia berhasil mencurinya. Namun pergerakannya tersebut telah dibaca oleh Akiko. Akiko lalu berusaha menangkap Snake Eyes, namun Snake Eyes berhasil mengalahkannya. Selanjutnya, Snake Eyes menemui Baroness dan Kenta untuk menyerahkan batu permata mentari. Snake Eyes lalu dihadapkan kepada pembunuh ayahnya yaitu Agustin, dan betapa terkejutnya ia ketika mengetahui dari mulut Agustin bahwa yang menyuruhnya dulu untuk membunuh ayah Snake Eyes adalah organisasi Cobra. Menyadari akan hal itu, Snake Eyes pun merasa bahwa balas dendam sudah tidak ada artinya lagi. Kini tujuan Snake Eyes hanya satu, yaitu untuk menghentikan organisasi Cobra, Kenta, dan Baroness untuk tidak menyalahgunakan kekuatan dari batu permata mentari. Snake Eyes lalu pergi untuk mengejar Baroness dan Kenta, tapi ia diikuti oleh Tommy dan Akiko yang berniat membunuhnya. Kenta juga tidak menginginkan Snake Eyes untuk hidup. Ia lalu mengirimkan beberapa orang anak buahnya untuk menghabisi Snake Eyes dan kawan-kawan. Snake Eyes, Tommy Saburo, dan Akiko pun bahu-membahu menghadapi pasukan organisasi Cobra. Tommy Saburo yang masih berkeinginan untuk membunuh Snake Eyes diajak bekerja sama untuk menghentikan Kenta karena permata tersebut sedang berada di dalam genggamannya.
Mereka lalu menuju ke tempat klan Arashikage di mana Kenta akan melakukan penyerangan. Sementara itu Kenta telah memulai penyerangan di tempat klan Arashikage dengan menggunakan kekuatan batu permata mentari. Scarlet tiba tepat waktu dan langsung berusaha membantu. Klan Arashikage berhasil dipukul mundur oleh Kenta dan Baroness. Namun ketika tiba waktunya Kenta untuk menyerahkan batu permata mentari kepada Baroness, ia malah berkhianat dan berniat menyimpan batu itu untuk kepentingannya sendiri. Setelah mendapatkan batu permata tersebut, Kenta lalu meninggalkan tempat itu. Scarlet yang terpojok menawarkan tawaran kerjasama sementara kepada Baroness untuk mengalahkan Kenta dan pasukannya. Kemudian ketiga wanita tersebut pun bersatu untuk melakukan perlawanan. Pertarungan sengit pun kembali terjadi. Snake Eyes dan kawan-kawan berusaha mencari keberadaan Kenta dan batu permata mentari tersebut. Kedua kelompok yang berselisih ini kemudian akhirnya berhadapan. Namun dengan satu siasat, kelompok Snake Eyes berhasil mengerebut kembali batu permata mentari dari tangan Kenta. Tommy berusaha menggunakan kekuatan batu tersebut untuk membunuh Kenta. Namun Kenta berhasil melarikan diri. Batu tersebut kemudian diambil lagi oleh Sen, sang pemimpin klan Arashikage. Kenta yang melarikan diri melalui jalur hutan kemudian dikejar oleh Snake Eyes. Keduanya pun bertarung. Karena kemampuan Kenta jauh lebih tinggi, Snake Eyes selalu memanfaatkan lubang tempat ular raksasa agar bisa mengalahkan Kenta. Karena jiwa Snake Eyes kini telah menjadi murni dan lepas dari ikatan dendam, ular raksasa pun tidak memangsanya. Setelah masa krisis berakhir, Tomisaburo dihadapkan pada suatu sidang di hadapan Sen, sang pemimpin klan Arashikage. Hak calon kepemimpinan dari klan Arashikage dicabut darinya dikarenakan Tomisaburo telah menggunakan kekuatan dari batu permata mentari. Sementara salah satu syarat yang dilarang oleh klan Arashikage yaitu anggota klan tidak diperkenankan menggunakan kekuatan batu permata mentari untuk tujuan apapun. Tomisaburo yang murka lalu meninggalkan klan Arashikage. Ia merasakan hal ini semua dikarenakan karena ulah dari Snake Eyes. Ia berjanji di hadapan Snake Eyes bahwa pada suatu hari nanti ia akan merenggut nyawa Snake Eyes dengan tangannya sendiri. Scarlet menyerahkan sebuah dokumen yang berisikan informasi tentang ayah Snake Eyes yang dulunya merupakan anggota G.I. Joe. Scarlet juga menceritakan alasan kenapa ayah Snake Eyes dibunuh oleh organisasi Cobra. Rupa-rupanya dulu ayah Snake Eyes menyusup sebagai mata-mata di dalam tubuh organisasi Cobra, dan Cobra mengetahui akan hal itu. Ketika G.I. Joe berusaha membantu, semuanya sudah terlambat. Scarlet mengajak Snake Eyes untuk bergabung dengan G.I. Joe. Snake Eyes bersedia untuk ikut, namun ia harus melakukan satu hal terlebih dahulu, yaitu menemukan Tomisaburo dan mengajaknya pulang. Di post kredit dari film ini, Baroness menemui Tomisaburo dan melakukan sebuah penawaran. Dan pada saat itu juga Tomisaburo tidak menginginkan namanya untuk dipanggil seperti dulu lagi, melainkan ia memilih untuk dipanggil dengan sebutan Storm Shadow. Oke, sekian rekap film Snake Eyes. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share agar channel ini bisa terus berkembang. Dan sampai jumpa di rekap film selanjutnya.